Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di video kami. Jadi kali ini kami akan mengajak teman-teman semuanya untuk cari tahu nih soal tokoh mazhab Frankfurt generasi pertama dan kedua dari teori kritis. Nah, kira-kira apa aja sih yang bisa kita pelajari di topik ini? Oke, let's go. Jadi, kami akan membahas salah satu dari tokoh mazhab Frankfurt generasi pertama ini, yaitu Theodor W. Adorno. Adorno ini memiliki nama asli Theodor Ludwig Wisgrund Adorno. Ia lahir di Frankfurt, Prusia, Jerman pada 11 September 1903. Adorno ini dikenal sebagai mentor filsafat, psikolog, dan musikolog, serta memiliki minat utama pada teori sosial, sosiologi, psikoanalisis, seni musik, epistemologi, dan media massa. Pada tahun 1930-an, Adorno memulai kontrak dengan sekelompok ilmuwan Jerman yang bergabung dalam mazhab Frankfurt. Sejak keterlibatannya tersebut, ia kemudian lebih dikenal dengan sebutan filsuf. Hal tersebut menjadikan Adorno ini sebagai salah satu tokoh yang paling kritis terhadap kehidupan sosial di masyarakat. Karena dari keterlibatannya dengan mazhab Frankfurt ini, Adorno dianggap sebagai salah satu tokoh yang ikut turut andil dalam perkembangan teori kritis mazhab Frankfurt generasi pertama. Kemudian ada pun warisan dari karya-karya Adorno yang cukup luas dengan membahas tentang topik yang sangat beragam, mulai dari antisemitisme, psikoanalisis, seni musik, kosakata, sekaligus konsep yang tidak kalah luas seperti penalaran instrumental, dialektika negatif, hingga berbagai refleksi mengharukan sekaligus provokatif. Nah, selanjutnya terdapat beberapa konsep pemikiran dari Adorno nih. Yang pertama yaitu konsep negativitas total. Dari konsep ini, salah satu pemikiran Adorno yaitu mengenai tentang hubungan antara lingkungan dengan manusia. Adorno ini menyamakan prinsip penguasaan dengan prinsip rasionalitas, di mana dengan rasionalitasnya manusia cenderung menaklukkan alam kepadanya. Nah, di sini manusia menjadi serakah dengan mengambil sumber daya alam melalui teknologi yang telah diciptakannya untuk memuaskan keinginan mereka. Dari kondisi ini dinamakan Adorno sebagai negativitas total. Dalam kondisi negativitas total, ini mencerminkan bahwa alam telah dikuasai oleh manusia, sehingga akibat dari negativitas total ini, maka tepatnya kerusakan lingkungan alam menjadi akibat yang harus ditanggung oleh manusia itu sendiri. Sehingga berdasarkan fakta tersebut, Adorno memberikan solusinya terhadap kondisi tersebut, yakni mengajak manusia untuk meninggalkan dari sifat ketamakan atau keegoisan yang dimiliki. Selanjutnya adalah konsep industri budaya. Menurut Adorno, industri budaya menghasilkan karya seni yang standar, homogen, dan tidak bermakna yang dihasilkan dengan tujuan komersial dan bukan karena nilai artistiknya. Hal ini mengarah pada homogenisasi dan selera, konformitas massal karena orang-orang hanya terpapar pada produksi budaya yang sama. Adorno juga dikenal sebagai seseorang yang mempunyai tempat tersendiri dalam kelompok elit musisi. Ia menganalisis musik pop sebagai salah satu produk industri budaya. Musik pop merupakan objek analisisnya dalam memandang budaya populer yang berkembang di masyarakat berkat kehendak kaum kapitalis. Menurutnya, hal yang mendasari teori musik pop adalah standarisasi dan individualitas semu. Guna membuktikan argumennya, Adorno menggunakan musik klasik sebagai pembanding. Analisis Adorno dan Horkheimer tentang industri budaya menghadirkan model media sebagai instrumen kekuasaan dan kontrol sosial yang dikembangkan oleh Walter Benjamin, Albert Marcus, Erich Fromm, dan Jürgen Habermas, yang memberikan landasan sejarah pada analisis industri budaya Horkheimer dan Adorno. Adorno melalui kerjasama dengan Horkheimer juga mengkaji efek budaya massa dan kebangkitan masyarakat konsumen pada kelas pekerja. Selain itu, mereka juga menganalisis bagaimana industri budaya dan masyarakat konsumen menstabilkan kapitalisme kontemporer, dan dengan demikian menjadi yang pertama melihat peran media massa dan komunikasi yang berkembang pada politik, sosialisasi dan kehidupan sosial, budaya, dan konstruksi subjektif. Media dan teori sosial. Melalui kajian media dan teori sosial yang dikembangkan oleh mazhab Frankfurt,
memperlihatkan bahwa baik Adorno maupun Habermas sama-sama memperjuangkan tujuan masyarakat yang rasional. Namun, mereka berbeda secara signifikan tentang bagaimana cara terbaik untuk mencapainya dan seperti apa masyarakat itu seharusnya. Adorno dan Habermas mengikuti George Lucas terkait pendapat mereka terhadap dominasi yang terdiri dari perpanjangan bentuk pemikiran yang merasionalisasi ke seluruh aspek kehidupan manusia. Pemikiran mereka yang saling bertentangan terletak tentang kemunculan histori serta perkembangan rasionalitas yang terjadi di Barat. Adorno menekankan bahwa media memiliki kecenderungan untuk menghasilkan informasi yang tidak objektif dan seringkali dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan politik dan ekonomi tertentu. Hal ini dapat menghasilkan opini publik yang terdistori dan mengabaikan fakta-fakta penting yang berkaitan dengan masalah sosial dan politik. Adorno juga mengkritik media yang terlalu fokus pada hiburan dan mengabaikan aspek-aspek yang lebih kompleks dan kritis dari kehidupan. Ia berpendapat bahwa media cenderung menghasilkan konten yang tidak berbobot dan sederhana, yang menyebabkan masyarakat kehilangan kemampuan untuk berpikir kritis dan mempertanyakan sistem sosial dan politik yang ada. Nah, selanjutnya saya akan membahas mazhab Frankfurt generasi kedua yang tokohnya yaitu Jürgen Habermas. Jürgen Habermas lahir di Düsseldorf, Jerman pada tahun 1929. Ia belajar di Universitas Göttingen dan mempelajari sastra Jerman, filsafat, serta mengikuti kuliah-kuliah psikologi dan ekonomi. Ia juga belajar filsafat di Universitas Bonn dan meraih gelar doktor filsafat pada tahun 1954. Di tahun 1956, Habermas bergabung dengan mazhab Frankfurt dan menjadi asisten Adorno. Di tahun 1964, ia menjabat sebagai profesor filsafat di Universitas Gibbon Goethe Frankfurt. Selama 10 tahun antara 1971 sampai 1981, Habermas menjabat sebagai Direktur Institut Max Planck lalu menjadi Profesor Filsafat di Universitas Gibbon Goethe Frankfurt. Di tahun 1982, Habermas kembali ke Frankfurt dan pada tahun 1994, ia pensiun dan tinggal di Sternberg. Dilihat dari latar belakangnya, Habermas masih dibumbui pengaruh dari Perang Dunia Kedua, yang mana menjelang akhir Perang Dunia Kedua, Habermas bergabung dengan organisasi muda Hitler. Namun demikian, setelah perang, Habermas menjadi lebih sepenuhnya sadar akan kebrutalan sifat Nazisme. Ia pun mulai minat mempelajari dan mempromosikan demokrasi, benang merah yang menurut ia mengikat seluruh tema karyanya. Semenjak ia belajar di Institut Penelitian Sosial di Frankfurt pada tahun 1956 di bawah bimbingan Adorno dan Horkheimer. Disinilah Habermas mulai menggeluti dialog panjang dengan Kant, Hegel, Marx, dan Weber, begitu juga dengan Adorno dan Horkheimer serta teori kritis lainnya. Dari gaya pemikiran Habermas menggambarkan bahwa ia senang mendialogkan beberapa pemikiran teoritis terdahulu, mulai dari pemikiran idealisme Jerman hingga pada pemikiran filsuf empirisme. Tradisi ini selalu diidentikan dengan tradisi pemikiran Jerman. Habermas merupakan seorang tokoh grand teori yang berusaha untuk mendialogkan berbagai kecenderungan dalam ilmu sosial dan filsafat sosial tradisi Inggris dan Amerika dengan teori sosial tradisi Jerman. Permasalahan yang tengah merembak di masyarakat seperti meningkatnya mobilitas sosial, kesadaran kultural yang lebih luas, dan globalisasi ekonomi telah menjadi konsep masyarakat homogen dalam pemikiran politik menjadi lebih dicurigai. Masyarakat kemudian lebih digambarkan sebagai multikultural di mana pluralitas menjadi bagian dari karakter sosial yang harus diterima dan menjadi bagian dari bangunan, analisis, dan konstruksi sosial. Jürgen Habermas mencurahkan usahanya untuk menjawab ragaman persoalan dasar tersebut dengan tetap berpijak pada tradisi teori kritis yang dipahami sebagai teori sosial yang dikompensasikan dengan tujuan praktis. Sebagai salah seorang tokoh teori kritis mazhab Frankfurt, Habermas juga dinilai sebagai seorang teoritikus
neo-Marxian yang telah memberikan sumbangan penting bagi teori kritis. Selama bertahun-tahun, Habermas membangun teori Marxian dengan banyak masukan teori yang lain dan menghasilkan serangkaian gagasan-gagasan teori yang sangat khas. Sumbangan pemikiran Habermas banyak dikonstruksi dari tradisi Kantian sebagai salah satu tradisi idealisme Jerman, yaitu menempatkan rasio satu-satunya sebagai alat pencerahan. Jürgen Habermas selaku tokoh teori kritis mazhab Frankfurt generasi kedua melalui kerangka teori tindakan komunikatifnya berupaya menjawab kebuntuan serta pesimisme generasi pertama teori kritis tersebut. Pemikiran paling populer dari teori Habermas adalah kritiknya terhadap rasio instrumental. Rasio instrumental adalah rasio yang berfungsi sebagai alat belaka dan mudah dikendalikan karena sifatnya yang kosong dalam dirinya sendiri, dan rasio ini sering dijumpai dalam nalar kepentingan-kepentingan teknis. Menurut Habermas, proses rasionalisasi dalam masyarakat modern akan memunculkan kondisi masyarakat yang saling menindas karena logika yang digunakan adalah logika pasar dan birokrasi. Dengan demikian, nalar instrumental memberikan andil dalam hal ini, sebab nalar itu menjadi sebuah nalar strategis bertujuan. Terkait pernyataan tersebut, sebenarnya Habermas sedang menjelaskan tentang logika saling menjatuhkan antar manusia yang disebabkan adanya nalar strategis bertujuan. Melalui logika tersebut, manusia tidak segan untuk saling menjatuhkan antara satu sama lainnya, karena yang diutamakan oleh mereka adalah untung rugi. Deskripsi tentang logika nalar instrumental terdapat dalam logika pasar, ekonomi action yang umumnya dibahas oleh Max Weber. Singkatnya, rasionalisasi di segala bidang seperti pasar dan birokrasi menjadikan lahirnya rasio instrumental yang netral dalam dirinya sendiri. Bagi Habermas, nalar instrumental mendorong pembentukan sebuah kolonialisasi dunia hidup yang paling banyak ditemukan dalam dunia pasar dan birokrasi, di mana manusia cenderung tidak berdaya akan hal itu sebab mengikuti sistem yang ada tanpa melihat dampak yang ditimbulkan. Menurut Habermas, rasio instrumental atau rasio strategis tujuan tersebut bersifat monologis, dan jika digunakan dalam kehidupan sosial masyarakat, maka konsekuensinya adalah munculnya penindasan antar manusia, sebab logika itu tercermin dalam sikap saling mengobjektifkan antar manusia dengan kategori kepentingan teknis. Habermas mengatakan bahwa rasio instrumental hanya bisa digunakan dalam relasi subjek-objek. Sebagai contoh, manusia meretas alam untuk dijadikan teknologi. Cara berpikir rasio instrumental seperti itu diterapkan pada relasi subjek-subjek akan mengakibatkan manusia saling memperalat, menyebabkan terjadinya kekacauan dalam masyarakat. Dalam upaya menuntaskan persoalan kebuntuan teori kritis di tangan para generasi pertama, Habermas menawarkan cara berpikir rasional lain yang disebut sebagai rasio komunikatif, dengan asumsi bahwa manusia sebagai makhluk yang bisa memahami, maka tentu dapat berpikir dengan saling berkomunikasi sesuai dengan kesepakatan bersama yang bebas dari paksaan, serta memungkinkan dialog antar manusia secara terbuka.